Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani Rahmaningsih. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang komunikasi dalam supervisi pendidikan. Seperti yang kita tahu bahwa komunikasi merupakan aktivitas manusia yang sangat penting, bukan hanya dalam kehidupan organisasi saja, namun dalam kehidupan sehari-hari pun kita melakukan komunikasi untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, apa sih komunikasi itu? Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin communicatio yang berarti sama makna mengenai suatu hal yang dikomunikasikan. Sedangkan secara terminologis, komunikasi berarti proses penyampaian sesuatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Menurut Hornberg, 1978, komunikasi artinya berbicara atau menyampaikan pesan, informasi, pikiran, perasaan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan mengharapkan jawaban tanggapan dari orang lain. Selanjutnya yaitu tujuan komunikasi. Secara umum, tujuan dari komunikasi adalah untuk menciptakan kesepahaman di antara kedua belah pihak. Tapi masih ada sejumlah tujuan dari komunikasi yang lain, yaitu yang pertama, agar hal yang disampaikan bisa dimengerti dengan cukup baik dan menghindarkan diri dari kesalahpahaman. Yang kedua, agar mampu memahami maksud dari perkataan orang lain. Yang ketiga, agar ide, gagasan maupun pemikiran pribadi dapat diterima oleh orang lain, terutama dalam gelaran rapat tertentu. Yang keempat yaitu penggerak orang lain untuk mengerjakan sesuatu, misalnya kegiatan kerja bakti, sosialisasi, dan lain sebagainya. Kegiatan komunikasi ini sangat penting, karena mustahil tanpa adanya komunikasi, kegiatan supervisi yang dilakukan oleh supervisor akan berjalan dengan baik. Dalam supervisi, kegiatan komunikasi diperlukan untuk menyampaikan informasi, memberi informasi, serta untuk menampung aspirasi. Nah, untuk menerapkan komunikasi secara tepat, maka terdapat bentuk strategi komunikasi yang dilakukan dalam melakukan kegiatan supervisi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication. Dilakukan melalui musyawarah atau perundingan yang dilakukan langsung di antara pihak yang menaruh perhatian dengan program yang akan disusun. Proses komunikasi yang terjadi akan terbentuk perundingan, negosiasi, musyawarah, dan bentuk pertemuan tatap muka lainnya yang dapat disesuaikan dengan kondisi tertentu. Yang kedua ada komunikasi massa atau mass communication. Menurut De Vito 1982, komunikasi massa merupakan komunikasi yang menggunakan media massa baik secara cetak seperti surat kabar dan majalah atau elektronik seperti radio dan televisi. Komunikasi massa ini dikelola oleh suatu lembaga yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat. Pesan-pesan yang disampaikan dalam komunikasi massa bersifat umum, disampaikan secara cepat, serentak, dan selintas, khususnya untuk media elektronik. Yang ketiga yaitu komunikasi publik atau public communication. Komunikasi publik menurut Pace 1972 adalah proses komunikasi di mana pesan-pesan yang disampaikan oleh pembicara dalam situasi tatap muka di depan halayak yang lebih besar dan tidak dikenal satu persatu. Disebut juga sebagai komunikasi kelompok besar atau large group communication melalui komunikasi pidato, komunikasi retorika, dan public speaking. Komunikasi publik berlangsung secara lebih formal, di mana pendengar cenderung lebih pasif. Interaksi antara sumber terbatas dilakukan di tempat umum seperti di kelas, auditorium, tempat ibadah, dihadiri oleh sejumlah besar orang. Terakhir ada komunikasi kelompok atau group communication. Komunikasi kelompok menurut Arifin 1994 adalah komunikasi yang berlangsung di antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil, di mana dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan lain sebagainya. Bentuk komunikasi kelompok ini merupakan bentuk komunikasi sekumpulan orang yang memiliki tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama pula. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.